Judul, Cinta Terlarang di Alas Purwo. Malam itu, Alas Purwo dipenuhi kesunyian yang mencekam, hanya ditemani desiran angin yang melewati pepohonan tinggi dan rimbun. Di salah satu sudut tersembunyi hutan, sepasang kekasih, Yudi dan Nurul, sedang menikmati malam mereka. Keduanya baru saja memutuskan untuk mencari tantangan baru di tempat yang dikenal penuh misteri dan cerita mistis itu. Yudi, pria berperawakan kekar dan berwajah tegas, tidak pernah percaya dengan cerita-cerita hantu atau kutukan yang sering dibicarakan orang-orang tentang Alas Purwo. Baginya, semua itu hanya omong kosong. Sementara Nurul, gadis berparas manis dengan kulit putih bersih, merasa sedikit gelisah meski ia tetap mengikuti keinginan Yudi. Mereka berdua mendirikan tenda kecil di tengah hutan. Malam semakin larut, suhu mulai dingin, namun di dalam tenda, suasana justru semakin panas. Tanpa memedulikan cerita-cerita seram, Yudi dan Nurul mulai tenggelam dalam hasrat mereka, bercumbu dan akhirnya melakukan hubungan intim. Namun, di tengah kenikmatan itu, tiba-tiba ada sesuatu yang terasa aneh. Tubuh mereka terasa berat, seperti ada kekuatan yang mengunci mereka berdua dalam posisi tersebut. Mereka mencoba bergerak, tetapi tidak bisa. Yudi, kenapa kita nggak bisa gerak? Nurul berbisik panik, suaranya bergetar. Yudi pun mulai merasakan hal yang sama. Dia mencoba menarik tubuhnya, tapi terasa seolah mereka terjebak, tubuh mereka saling terpaut kuat dan tidak bisa dipisahkan. Keringat mulai bercucuran di wajahnya, bukan karena panas, tetapi ketakutan yang mulai merambat. Mereka mencoba berbagai cara, namun tubuh mereka tetap gancet, tak bisa dipisahkan. Panik, mereka mulai berteriak minta tolong, namun tak ada yang mendengar di tengah kegelapan Alas Purwo yang sunyi. Keesokan paginya, seorang warga desa yang kebetulan melewati hutan mendengar jeritan mereka. Ia segera melapor ke orang-orang di kampung, dan akhirnya seorang ustadz bernama Tommy dipanggil untuk membantu. Ustadz Tommy dikenal sebagai seorang ahli ruqyah, orang yang sering menangani kejadian-kejadian aneh dan mistis di sekitar hutan. Saat Ustadz Tommy tiba di tempat kejadian, dia melihat kondisi Yudi dan Nurul yang masih terjebak dalam posisi yang tidak wajar. Tommy mulai membaca ayat-ayat suci Al-Quran, mencoba melepaskan kekuatan gaib yang mengunci pasangan itu. Selama proses ruqyah, Tommy berkonsentrasi penuh. Namun, di tengah-tengah pembacaan doanya, matanya tak sengaja tertumbuk pada wajah Nurul yang terlihat begitu memelas. Wajahnya yang cantik, matanya yang penuh ketakutan, dan bibirnya yang bergetar itu entah bagaimana memunculkan perasaan lain dalam diri Tommy. Ada sesuatu yang bergejolak di dadanya, sebuah perasaan yang seharusnya tidak muncul. Ustadz Tommy, yang selama ini dikenal bijak dan saleh, perlahan mulai merasakan ketertarikan yang tidak pantas terhadap Nurul. Setelah beberapa jam, akhirnya Yudi dan Nurul berhasil dipisahkan. Keduanya segera dibawa ke desa untuk beristirahat. Tommy, yang masih diliputi rasa bersalah karena perasaan terlarangnya, mencoba menjaga jarak dari Nurul, tapi setiap kali dia melihatnya, hatinya berdebar. Waktu berlalu, dan Tommy mulai mencari-cari alasan untuk mendekati Nurul. Dia sering datang ke rumah mereka dengan alasan memastikan bahwa Nurul dan Yudi tidak mengalami gangguan gaib lagi. Namun, semakin sering ia datang, semakin jelas ketertarikannya pada Nurul. Nurul sendiri mulai merasakan sikap Ustadz Tommy yang aneh, tapi tidak berani menolaknya secara terang-terangan karena merasa berhutang budi. Yudi, di sisi lain, mulai curiga dengan Ustadz Tommy. Sikapnya yang selalu mencari Nurul membuat Yudi marah dan merasa terhina. Suatu malam, ketika Yudi pulang dari bekerja, ia melihat Ustadz Tommy tengah berbicara dengan Nurul di depan rumah. Mata Tommy terlihat penuh perhatian, dan tangan Nurul seperti tergenggam erat oleh Ustadz. Itu adalah batas kesabaran Yudi. Tanpa pikir panjang, Yudi menghampiri mereka dengan amarah yang membara. "Apa-apaan ini, Ustadz?" teriaknya sambil menarik Nurul menjauh dari Tommy. Tommy terdiam, kaget, tetapi mencoba tetap tenang. "Tenang, Yud. Aku hanya ingin memastikan Nurul baik-baik saja," katanya, namun Yudi tak mendengarkan.
Amarahnya sudah tak terbendung. Tanpa peringatan, Yudi menghantamkan tinjunya ke wajah Tommy, membuat sang ustadz tersungkur ke tanah. Jangan pernah dekati Nurul lagi. Kau ustadz, tapi hatimu busuk. Teriak Yudi penuh emosi. Tommy hanya bisa terdiam. Dia tahu apa yang dia rasakan adalah salah, tapi nafsu telah membutakan hatinya. Sambil memegangi wajahnya yang bengkak, Tommy berdiri dan pergi, meninggalkan Yudi dan Nurul yang masih diliputi kekacauan. Namun, benih konflik ini tidak hilang begitu saja. Cinta terlarang Ustadz Tommy terhadap Nurul akan terus menghantui mereka semua, seperti kutukan yang tak pernah benar-benar pergi dari alas Purwo.